Baik pemirsa, saat ini kita akan belajar dengan Bapak Imam Qotli untuk membuat es krim dari lidah buaya. Nah, saat ini sudah ada bahan-bahan yang kita butuhkan nanti. Untuk pembuatan es krim sendiri Pak, itu biasanya kita ambil satu porsi itu ukurannya berapa gram atau apa Pak ukurannya? Satu gelas atau apa ya? Ya, kita akan bikin yang seperti tadi, kita kupas dulu, setelah itu kita potong, kita cuci dengan air mengalir tadi udah bersih. Ini kira-kira setengah kilo, ini setengah kilogram lidah buaya ini, kemudian kita blender. Ya, di blender ya. Ya, Jadi kurang lebih setengah kilo ya, setengah kilo dari lidah buaya ini yang sudah dibersihkan setelah tadi dipotong dulu ya, diambil dari dagingnya pemirsa. Jadi kulit luarnya dipotong terlebih dahulu, kemudian juga nanti akan diambil dagingnya dan dipotong-potong sebanyak setengah kilo untuk kemudian akan dimasukkan ke dalam blender untuk dihaluskan Pak ya. Kulitnya sendiri itu nanti bisa dimanfaatkan nggak Pak? ya bisa untuk teh. Teh? Ya. Oh, Masya Allah. Jadi ternyata pemirsa dari kulit-kulit yang sisa hasil mengelupas dari aloe vera ini ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk teh dengan cara dikeringkan atau dikeringkan saja, kemudian nanti bisa diseduh dengan gula. Nah, ini di blender begitu saja atau ditambahkan dengan bahan lain Pak? Ini kita blender terlebih dahulu. Sampai halus Pak ya? Ya, sampai halus nih. Ya, jadi di semua aloe vera atau lidah buaya yang sebanyak setengah kilo ini dihaluskan sampai benar-benar halus. Kemudian setelah halus nanti ditambahkan dengan apa Pak? Kita tambah tepung. Bahan yang kita tambahkan di sini adalah tepung kanji bisa, tepung maizena bisa. Tepung maizena juga boleh. Kira-kira 1 sendok makan. 1 sendok makan. Jadi pemirsa, setelah aloe vera atau lidah buaya dihaluskan, ini ditambahkan dengan tepung kanji bisa atau juga boleh menggunakan tepung maizena. Kemudian Pak, tambahkan sedikit gula. Gula kurang lebih 2 sendok makan. 2 sendok makan gula, gula putih. Kemudian juga ditambahkan dengan sedikit garam. Ini bahan bumbunya sebenarnya hanya simple Pak ya? Iya. Untuk garam tadi berapa ukurannya Pak? Seperempat? Ya paling 1 pucuk sendok teh. Baik, ya kurang lebih mungkin sedikit ya, atau seperempat saja dari sendok teh. Kemudian dihaluskan lagi, di blender lagi. Ya, sampai aloe vera dan juga bahan-bahan yang lainnya seperti gula dan tepung maizena ini menyatu dan benar-benar halus. Kemudian untuk langkah selanjutnya Pak akan ditambahkan dengan Udah, kemudian kita rebus dalam panci. Direbus dulu ya. Baik. Direbus dalam waktu berapa lama Pak? Kira-kira sampai mendidih. Kurang lebih mungkin 30 menit atau Enggak nyampe, ya tergantung bahan bakunya ya. Jadi dari hasil yang sudah dihaluskan ini, lidah buaya yang sudah dihaluskan bersama dengan bahan yang lainnya ini, nanti kita akan panaskan di atas api ya untuk kita ambil dimasak ini dan kita tunggu sampai mendidih. Nah, baik, langkah selanjutnya adalah dipanaskan di atas api yang mungkin bisa sedang untuk apinya ya, dan kita tunggu kurang lebih 5 menit mungkin untuk memanaskannya. Dan ini harus kita aduk-aduk sambil terus diaduk ya, biar nggak gosong nanti. Jadi dalam memanaskannya pemirsa, ini tetap jangan lupa untuk mengaduknya, karena jangan sampai masakan ini ataupun aloe vera yang sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain seperti tepung maizena, tepung kanji ini tidak gosong. Berarti tidak ada 5 menit Pak ya? Iya. Ya, paling hanya sebentar pemirsa, kan dengan takaran tadi. Sampai kira-kira nanti tepung maizenanya matang, jadi mendidih itu udah
Iya. udah matang. Jadi terus diaduk sampai rata dan juga sampai mendidih dari semua bahan itu. Kemudian nanti diangkat. Setelah diangkat nanti akan ditambahkan dengan susu, Pak. Susu ya. Ya. Jadi sebenarnya simpel pemirsa. Ketika kita ingin membuat lidah buaya, ya, bahan baku lidah buaya ini untuk dijadikan es krim. Nah, ini dari hasil olah kreasi dari Bapak Imam Rodli yang Masya Allah ternyata bisa memberikan manfaat untuk kita. Ya. Selain juga segar untuk kita konsumsi, aloe vera ini tentunya bisa berkhasiat yang sangat banyak. Kita bisa perhatikan di sini ya. Ada beberapa khasiat lidah buaya seperti memperbaiki pencernaan, kemudian juga menjaga stamina, vitalitas dan kesegaran serta kekebalan tubuh, dan manfaat yang lainnya juga menghaluskan kulit serta berkaitan dengan dunia kosmetik. Nah, kita kelihatannya sudah hampir masak. Sudah selesai, Pak? Ya, gitu. Kita tunggu sebentar. Ini kelihatan sudah hampir selesai hasil pemanasan lidah buaya yang sudah dicampur dengan tepung maizena ini. Dulu ketika memulai pertama kali, itu idenya dari Bapak sendiri atau Ya, gimana, Pak? Atau bersama istri kah? ya saya sama istri saya. Masya Allah. Dicoba sendiri juga, Pak? Iya. Ya, kita saksikan pemirsa, beliau saat ini sedang mengaduk sampai rata ya lidah buaya atau aloe vera yang tadi sudah dicampur dengan gula pasir, kemudian garam, kemudian juga ada tepung maizena atau bisa diganti dengan tepung kanji. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan susu dan dimasak juga, Pak? Enggak. Oh, tidak ya? Jadi setelah ini tadi didih, kita matiin kompor, kemudian kita tuangkan susu kental manis. Kira-kira berapa, Pak? 1 kaleng tadi. Untuk 1 kaleng seluruhnya? Iya. Oh, Masya Allah. Biasanya dengan jumlah bahan yang tadi sudah kita sebutkan itu bisa dibuat dalam berapa pack? Kalau di kapin itu bisa sekitar 20 cup. 20 cup, Masya Ya. Allah. Satu cupnya dijual berapa, Pak? 2000 sampai 2500. Yang membedakan apanya itu antara 2000 dan 2500? Ya kalau dijual di kota di Jogja itu 2500. Kalau datang ke sini sendiri 2000. Subhanallah pemirsa. Jadi ternyata bahan baku yang sangat simple ini hanya dari aloe vera, lidah buaya. Nah, kalau kita membuat tadi setengah kilo, Pak, itu untuk misalkan kita belum memiliki kebun lidah buayanya, kita membeli bahan baku lidah buaya ini. Ini setengah kilo itu bisa kita beli berapa, Pak, lidah buayanya? Kalau 1 kilo pelepah itu 5.000. 5.000. Berarti itu butuhnya 1 kiloan, berarti 5.000-an. Anggap 5.000 bahan Ya, baku yang 5.000. kita perlukan ya. Kemudian ditambah dengan susu. Susu itu paling 9.000. ya kisaran 9.000. Taruhlah biaya produksi itu hanya maksimal 20.000 misalkan, Pak ya. Untuk sebanyak 20 cup dijual 2.000, 40.000, minimal 40 sampai 50.000. Insya Allah berarti bisa mendapatkan keuntungan 100%. Iya. Subhanallah. Memang jualan es krim tuh untungnya banyak. Iya, benar sekali. Jualan es krim itu. Benar sekali pemirsa. Jadi ternyata ya kita yang dari dulu tidak pernah menyangka bahwasanya lidah buaya ini yang biasa dipakai oleh orang tua kita terdahulu untuk ramas, untuk kosmetik, ternyata bisa digunakan untuk es krim. Dan bahannya juga sangat murah, keuntungannya pun juga tinggi, Masya Allah, 100%. Nah, jadi bagi Anda yang ingin mengikuti jejak beliau, Bapak Imam Rodli, yang saat ini beliau tinggal di Kulon Progo, ini Anda bisa mempraktekkan sendiri ya dari ilmu yang tadi sudah beliau ajarkan, beliau share kepada kita semuanya. Ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada kita. Kemudian nanti setelah dituangkan, kita tinggal masukkan di
pendingin Pak ya. Ya, kita setelah nanti dingin, dalam arti sudah nggak panas, langsung bisa kita masukkan ke freezer. Itu sampai berapa lama Pak daya tahan? Kira-kira sampai setengah membeku sekitar 2 jam. Baru kita ambil, kita nanti blender. Oh, di blender lagi. Ya. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya setelah di blender Pak? Kita masukin lagi ke freezer. Itu kita ambil lagi, kita mixer lagi, baru kita taruh di cup-cup nanti. Taruh mixer freezer lagi, udah siap. Untuk pemblenderan yang kedua ini dimaksudkan untuk apa Pak tadi? Biar semakin lembut, makin banyak kita lakukan pemblenderan itu makin bagus. Karena kita kan menggunakan freezer. Beda kalau kita menggunakan mesin es krim yang untuk keliling itu, ini langsung dimasukin, langsung jadi. Masya Allah. Tapi kalau freezer memang harus Beberapa kali berulang. Kalau mesin kan di situ udah mengaduk otomatis, jadi keluar udah bagus hasilnya. Masya Allah. Ya, ternyata benar-benar luar biasa pemirsa dari inspirasi Bapak Imam Rodli ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih Pak Imam yang sudah mengajarkan kepada kami ilmunya. Semoga pemirsa semakin semakin ditambah motivasinya dengan adanya ilmu dari Bapak Imam Rodli ini untuk memberdayakan ya tanaman aloe vera ataupun lidah buaya yang ternyata memiliki khasiat dan manfaat yang banyak serta bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan yang ketika kita kemas dalam bentuk es krim ini memiliki keuntungan 100%. Nah, semoga dari usaha Bapak Imam ini diberikan barakah Allah Subhanahu wa taala dan kami berterima kasih Pak atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa dan juga kaum muslimin lainnya. Akhirnya saya Zainal Arifin dan Bapak Imam Rodli pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.